Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini kita akan praktikum daring teknik persilangan buatan pada cabai. Ya, jadi saya akan menjelaskan selama lebih kurang 1 jam. Kemudian nanti di akhir saya akan menjelaskan apa tugas yang akan Anda lakukan di rumah masing-masing. Ya, di antaranya adalah membuat laporan nanti tentang teknik persilangan buatan pada cabai. Dan untuk tugas lain, ini selama 7 kali pertemuan, itu saya minta Anda membuat satu video nanti. Ya, apapun juga tanamannya, kalau bisa tanaman yang dijelaskan di praktikum selama 6 kali nanti akan menjelaskan tentang teknik persilangan buatan. Namun kalau tidak, maka tanaman-tanaman lain yang satu famili itu juga bagus. Kalau tidak dapat juga tanaman apa saja nanti yang ada di sekitar rumah yang bisa dibuat persilangan buatannya dan dibuat videonya. Baik, ini adalah teknik persilangan buatan pada cabai, ya. Jadi pada teknik persilangan pada cabai ini bahan dan alat yang dibutuhkan yang sangat penting itu adalah pinset, ya. Jadi nanti mohon masing-masing punya pinset kalau bisa, karena kita tidak bisa praktikum seperti jadwal biasanya ya langsung ke lapangan. Biasanya kalau praktikum langsung ke lapangan kami akan pinjamkan pinset ya dari program studi. Nah, tapi karena tidak bisa, maka mohon masing-masing punya pinset satu. Kalau saya lihat di online itu bisa dicari di online, harganya hanya 10.000, 12.000 ya pinset yang ujungnya runcing begitu ya untuk mengambil polen. Pinset ini sangat penting. Yang lain-lain itu adalah label. Ya, ini tidak terlihat adanya label plastik, lalu gunakan benang ya. Jadi benang dan label plastik, cawan petri atau apapun juga bahan yang bisa atau alat yang bisa menampung polen ini diperlukan untuk menampung polen. Jadi sederhananya ini adalah bahan dan alat yang digunakan. Yang lainnya sebetulnya kita bisa menggunakan alkohol untuk sterilisasi dari tangan atau sterilisasi dari pinset ya. Namun sekarang mungkin alkohol agak susah dicari. Nanti kalau misalnya tanamannya hanya jantannya cuma satu, tidak harus sterilisasi menggunakan pinset, menggunakan alkohol. Yang berikutnya adalah dalam teknik persilangan pemilihan tetua dalam persilangan ya. Pemilihan tetua dalam persilangan itu kita pilih tetua mana yang akan disilangkan. Dalam hal ini kita akan menggabungkan karakter-karakter penting yang dipunyai dari tetua tersebut. Jadi misalnya dalam hal ini cabai besar dengan cabai keriting misalnya. Kita ingin memperpanjang ukuran buah cabai besar dan juga sekaligus membesarkan diameter cabai keriting. Jadi menjadi cabai semi keriting gitu. Dengan harapan jumlah buahnya itu mengikuti cabai keriting, lalu kemudian diameternya dan akhirnya nanti bobot per buah itu mengikuti cabai besar, sehingga dua karakter penting itu akan berkumpul ke dalam satu tanaman karena nanti akan diikuti dengan seleksi yang harapannya kita dapat tanaman yang mempunyai produktivitas tinggi ya. Jadi produktivitas tinggi tadi komponen hasilnya adalah jumlah buah dan bobot per buah. Nah, jadi memilih tetua persilangan buatan, ini namanya persilangan buatan, itu dilakukan terhadap dua tetua yang berbeda genetik ya, berbeda genotipe. Genetik yang berbeda itu terlihat dari fenotip yang berbeda ya. Jadi misalnya seperti ini, fenotipnya jelas berbeda, cabai keriting cabai besar.
Kalaupun sama-sama cabai besar, Anda perlu lihat apa bedanya di antara dua tetua itu. Misalnya ada besar licin, besar keriput, begitu itu beda. Berarti genetiknya bisa dijadikan tetua persilangan. Dan untuk tujuan apa? Begitu ya, persilangan itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan ketahanan dan lain sebagainya. Jadi karakter-karakter selain daripada karakter komponen hasil, bisa juga kita lihat karakter ketahanan terhadap penyakit. Nah, itu menjadi karakter penting juga untuk digabungkan. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama varietasnya kemudian ditanam beberapa tanaman, ya kemudian dilakukan persilangan antar tanaman dalam satu varietas, itu mirip dengan selfing jadinya. Ya, mungkin ada istilah sibling gitu ya, persilangan antar tanaman yang dalam satu varietas, tapi itu tidak terlalu meningkatkan keragaman genetik karena varietasnya sama. Jadi usahakan varietasnya berbeda, atau kalau tidak tahu varietasnya, penampilan tanamannya berbeda untuk kita pilih sebagai tetua dalam persilangan. Nah, jadi tetua dalam persilangan kita sudah tetapkan di awal, baik itu nanti berupa benih maupun sudah berupa tanaman. Nah, kalau berupa tanaman berarti harus ada bunga yang siap disilangkan. Bagus juga kalau misalnya berupa benih, dari awal kita sudah pelihara dengan baik, lalu kemudian ditanam dengan baik sehingga tanamannya subur dan bunganya banyak sehingga bisa dilakukan persilangan dengan baik. Karena salah satu sebab ya persilangan itu berhasil kalau tanamannya itu tumbuh dengan baik, subur dan lain sebagainya. Nah, jadi kita siapkan dulu tetua-tetua yang akan disilangkan tersebut ditanam di pot atau ditanam di lahan. Silakan kalau misalnya ditanam di pot, ini bisa kita mudah menjaganya begitu ya dari serangan hama penyakit, terutama kalau kita tidak tahu tanaman itu apakah rentan atau tidak gitu. Tanaman introduksi biasanya ditanam di pot dan baik kalau di greenhouse agar bisa terkontrol dengan baik. Nah, setelah kita peroleh tetua yang terpilih tadi, maka dalam tetua-tetua itu muncul bunga. Lalu pada saat kita akan melakukan persilangan hari itu, ya, kita harus memilih bunga mana yang akan kita jadikan betina, bunga mana yang akan kita jadikan jantan. Ya, tentu bunga yang dijadikan betina itu dari tanaman yang nanti kita sudah tetapkan dia sebagai betina. Misalnya tadi persilangan antara cabai besar dengan cabai keriting, maka cabai besar kita jadikan betina, cabai keriting kita jadikan jantan. Atau sebaliknya, cabai keriting kita jadikan betina, cabai besar kita jadikan jantan. Jadi ada tanaman yang kita posisikan sebagai betina. Kenapa tanaman itu bisa kita posisikan jantan atau betina? Karena tanaman ini mempunyai dua alat kelamin dalam satu tanaman, yaitu jantan dan betina, sehingga kita posisikan, ya bisa posisikan apakah dia bisa sebagai jantan atau dia bisa sebagai betina. Nah, kalau sudah kita tetapkan tanaman itu sebagai betina, maka pada hari itu pagi-pagi misalnya jam 6 pagi sudah ke lahan misalnya, jam 6 pagi kita lihat bunga mana yang siap untuk disilangkan pada hari itu. Nah, ini kita pilih bunganya. Kalau tadi memilih tanaman, sekarang memilih bunga. Bunga mana yang siap untuk disilangkan pada pagi hari. Ya. Nah, ciri-ciri bunga yang siap untuk disilangkan adalah bunga yang nanti sekitar jam 8 atau jam 9 mekar. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ujungnya ini sudah mulai membuka ya. Dan warna mahkotanya putih begitu ya. Yang di sebelahnya ini belum, ini jauh, ini mungkin lusa barangkali ya. Nah, kalau belum putih mahkotanya, walaupun ini calon bunganya sudah mulai membesar mahkotanya tapi masih hijau, itu berarti belum siap pada hari itu. Ya, jadi salah satu cirinya adalah bunga yang mahkotanya sudah berwarna putih atau sudah membuka sedikit. Jangan membuka semua. Karena kalau sudah membuka semua, khusus untuk cabai, karena dia membuka dulu baru pecah polennya, maka kalau sudah membuka itu mungkin kalau di lahan ya, mungkin sudah terjadi kontaminasi oleh polen asing dari serangga penyerbuk. Dalam hal ini ada lebah. Jadi lebah mungkin sudah hinggap lalu masuk karena bunganya terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bunga sudah membuka,
maka kemungkinan polen di dalam sudah pecah juga. Jadi kita tidak tahu kapan pecahnya polen, sehingga kalau polennya sudah pecah, nanti terjadi penyerbukan sendiri dari tanaman itu. Nah, jadi karena kita tidak ingin ada kontaminasi dan tidak ingin terjadi penyerbukan sendiri, yang kita ingin adalah polen itu khusus dari jantan yang kita pilih, sehingga kita harus jaga agar tanaman bunga yang kita pilih itu belum terkontaminasi atau belum selfing. Jadi kita pilih bunga-bunga yang memang sudah pas untuk persilangan pada hari itu, tetapi belum terkontaminasi dari polen asing maupun terjadi selfing. Kalaupun kita di rumah kaca, mahkota yang sudah membuka itu akan riskan bukan dari polen asing karena serangga tidak masuk, misalnya kalau mahkota serangga, tetapi ada kemungkinan dia selfing. Apalagi kalau misalnya di rumah kaca itu suhunya tinggi, jadi suhunya agak tinggi sedikit, maka dia akan cepat pecah polennya. Jadi anternya pecah dan polennya keluar. Nah, jadi persilangan pada cabai itu dilakukan pada pagi hari. Tadi saya katakan jam 6 sudah mulai milih ketua, jam 6 sampai jam 7. Bisa sampai setengah 8 kalau matahari sedang tidak cerah. Kalau mendung bisa, tapi kalau matahari cerah maka biasanya hanya punya waktu 1 jam. Lewat dari itu maka anternya, kotak sarinya sudah pecah dan polennya sudah mencemari atau sudah terjadi selfing pada kepala putiknya sudah terjadi polen yang jatuh di sana. Nah, jadi ini penting untuk memposisikan hari. Nah, biasanya persilangan untuk perakitan varietas kita bisa pilih bunga-bunga yang mekar pada hari itu di pagi hari, kemudian dilakukan persilangan jam 6 sampai jam 7 tadi. Sementara untuk produksi benih, utamanya adalah produksi benih hibrida. Produksi benih hibrida berarti hubungannya harus ekonomis. Jadi harus banyak bunga yang diserbuki, bunga yang disilangkan dalam rangka membentuk hibrida. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka memilih bunga tadi yang siap untuk diserbuki adalah sore hari. Jadi jam 3 sampai jam 6 itu dipilih bunga yang akan mekar besok. Ya, lalu di kastrasi emaskulasi saya akan nanti jelaskan kastrasi emaskulasi itu apa, dan persilangannya besok harinya. Jadi memilih bunganya sore, persilangannya itu pagi jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 misalnya seperti itu, karena bunganya sudah lakukan kastrasi. Ini pemilihan bunga betina, bunga yang akan kita jadikan sebagai betina. Nah, kemudian setelah bunga tersebut terpilih, maka selanjutnya kita lakukan kastrasi. Ya, kastrasi bunga yang tadi kita posisikan sebagai betina. Kastrasi itu adalah membuang bagian-bagian bunga yang tidak dibutuhkan. Misalnya mahkota. Dan juga atau membuang bagian tanaman yang tidak dibutuhkan. Kastrasi itu. Jadi misalnya daun kalau mengganggu juga bisa dibuang. Ya, misalnya daun jagung itu kalau mengganggu dalam proses persilangan itu bisa dibuang. Nah, dalam hal ini kalau pada cabai itu yang kita buang adalah mahkotanya. Jadi di sini ada 5 mahkotanya, maka kita buang satu persatu dengan pinset. Itu yang disebut dengan kastrasi. Ada orang mengelompokkan kastrasi sama dengan emaskulasi, padahal kastrasi emaskulasi beda. Pada cabai sih bisa sekaligus antara kastrasi dan emaskulasi. Jadi saya ulangi, kastrasi itu membuang bagian-bagian tanaman yang tidak dibutuhkan untuk tujuan persilangan, dan yang biasanya melakukan kastrasi adalah bunga betina, tanaman yang akan diposisikan sebagai betina. Jadi mahkotanya dihabiskan begitu, lalu nanti yang tersisa adalah anternya. Berikutnya adalah emaskulasi. Nah, emaskulasi ini membuang alat kelamin jantan. Jadi bagi tanaman-tanaman hermaprodit, ini emaskulasi wajib dilakukan. Bagi tanaman-tanaman monosius yang tidak hermaprodit, misalnya jagung, itu jantan dan betina terletak pada bunga yang berbeda, ini tidak perlu dilakukan emaskulasi. Ya, karena jantannya terpisah. Jadi ini khusus tanaman yang hermaprodit, di mana alat kelamin jantan dan alat kelamin betina terletak pada bunga yang sama, yang berupa anter di sini.
Kemudian emaskulasi itu dilakukan dengan mengambil ya antar satu persatu. Ini ada 5 kotak sari. Ya, jadi 5 kotak sari ini diambil satu persatu menggunakan pinset. Pinsetnya yang bagus sebetulnya yang ada geriginya sehingga gampang memegang. Tapi di online saya sulit untuk mencari yang ada geriginya. Jadi biasanya bisa dilakukan. Tapi khusus pada cabai ini kastrasi dan emaskulasi bisa dilakukan sekaligus. Nanti pada video yang akan saya tayangkan itu bisa kita lihat ya proses emaskulasi dan kastrasi yang dilakukan sekaligus. Jadi emaskulasi bedanya dengan kastrasi sama-sama membuang, tapi kalau emaskulasi itu membuang alat kelamin jantan. Sementara kastrasi itu adalah membuang bagian dari bunga yang bukan berupa alat kelamin. Jadi misalnya mahkota atau daun dan lain sebagainya. Begitu. Berikutnya adalah kastrasi dan emaskulasi sudah selesai dilakukan dan yang tersisa adalah satu putik dan tangkai putik. Jadi kepala putiknya di ujung ini tangkai putik yang mana kotak sarinya sudah dibuang tadi 5. Ini bunga siap untuk diserbuki. Ya tadi kalau dilakukan kastrasi emaskulasi jam 6, sesungguhnya ini bisa diserbuki. Kita langsung mencari penjantannya, mencari antar dan juga polennya untuk diserbuki, gitu ya. Jadi sini sudah siap, begitu ya. Walaupun nanti dia istilahnya reseptif, siap untuk kawin itu mungkin jam 7, jam 8, tapi tidak apa-apa, biasanya kita bisa letakkan ini jam 6 atau setengah 7, hanya waktu hanya setengah jam untuk ada di polen ada di kepala putik, itu tidak masalah. Beda halnya kalau ternyata bunganya masih terlalu kecil, itu berarti akan reseptif, siap untuk kawin, siap untuk membuahi, itu siap untuk dibuahi itu ada besok hari. Nah, berarti kalau kita paksa dia persilangan, polennya berarti harus menunggu sampai besok sampai reseptif. Ya, sementara tadi polen itu sudah antesis, kalau dia sudah pecah sudah antesis. Nah, kemudian setelah emaskulasi sudah kita lakukan, maka kita ambil bunga jantan. Ambil bunga jantan tadi dari tanaman yang kita posisikan sebagai jantan tentunya. Nah, bunga yang siap digunakan adalah yang sudah mekar. Namun anternya belum pecah. Jadi polennya belum terbangan, belum kemana-mana. Kalau anternya sudah pecah, kita khawatirkan kalau ini nanamnya di luar ya, bukan di greenhouse, ini sudah tercemar dari antar asing. Karena misalnya serangga sudah hinggap di sini. Sementara serangga tadi sudah hinggap di bunga yang lain, lalu dia membawa polen dan hinggap di sini. Sehingga dia mencemari bunga yang sudah siap tadi. Oleh karena itu kalau kita menanam jantannya di luar greenhouse yang kita tidak ketat serangga, maka bunga yang kita pilih adalah bunga yang anternya belum pecah, kotak sarinya belum pecah, jadi polennya belum terlihat. Lalu kita ambil satu, ini bunga yang siap digunakan. Kita ambil satu kotak sari saja. Ini satu kotak sari diambil menggunakan pinset. Nah, ini saya katakan sebaiknya menggunakan pinset. Dengan tusuk gigi juga bisa, tapi mengambilnya berarti dengan tusuk gigi ini agak sulit ya. Namun dicoba saja, kalau pinsetnya nggak dapat, ini bisa menggunakan tusuk gigi, diambil polennya di sini. Ya, ini adalah pengambilan antar. Ya. Nah, ini untuk keperluan produksi benih hibrida, polen yang dibutuhkan harus banyak. Polen yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga antar dikumpulkan terlebih dahulu seperti ini ya, agar polennya disimpan untuk digunakan. Ya, jadi produksi benih hibrida nanti kalau misalnya adik-adik akan magang di perusahaan benih dan kebagian
produksi benih hibrida, misalnya khususnya cabai, maka produksi benih hibrida biasanya bekerja sama dengan petani. Jadi petani menanam betinanya saja, biasanya perusahaan tidak akan memberikan jantan dan betina sekaligus. Jadi betina diberikan ke petani, jantan itu ditanam oleh perusahaan. Nah, jantan-jantan yang ditanam oleh perusahaan itu polennya dikumpulkan. Lalu kemudian polen itu yang dikirim ke petani pada pagi harinya atau sehari sebelumnya. Nah, polen itu yang dipakai. Jadi pengumpulan antar. Nanti di mata kuliah lain barangkali akan diajarkan bagaimana menyimpan polen. Polen itu bisa disimpan berhari-hari, seminggu, sebulan, bahkan ada yang sampai setahun. Untuk polen kelapa sawit itu sampai setahun karena dia bunganya jarang keluar sehingga harus disimpan. Dia tidak bisa langsung menggunakan bunga yang mekar pada hari itu, ya. Nah, ini saya katakan kita ambil polen menggunakan pinset. Jadi ditekan sebagian kiri, nanti kita akan lihat videonya. Tekan menggunakan pinset, lalu dapat polennya. Nah, polen di ujung ini itu yang akan dipakai. Kalau polennya sudah terlihat seperti ini, maka berarti sudah ada ribuan bahkan jutaan polen, ya, jutaan serbuk sari di sini yang menempel di situ. Ya, jadi ribuan bahkan jutaan polen yang menempel di situ, dan ini polen ini sudah siap untuk kita letakkan di kepala putik. Jadi satu kotak sari ini bisa untuk satu kepala putik, ya. Jadi ini sudah kita ambil dan kemudian setelah polinasi berdoa semoga sakinah mawaddah warahmah, ya. Jadi kita sebagai KUA ya posisinya sekarang berarti. Nah, pada perusahaan produksi benih maka polen itu disimpan di suatu kotak tertentu ini, lalu kemudian didesain sedemikian rupa agar ada jari bisa ada tempat untuk masukkan jari, lalu kemudian polen langsung saja di sini. Karena biasanya kalau untuk produksi benih, ya, kepala putik untuk produksi benih itu bunga yang diserbuki satu hari tersebut itu ratusan, 500 sampai 1000 bunga, sehingga harus cepat. Kalau menggunakan pinset tadi itu agak lama, jadi satu kali penyerbukan itu bisa butuh waktu 1 menit, sehingga kalau misalnya 1 jam hanya bisa 60 bunga, begitu ya. Nah, kalau produksi benih, kastrasi dan emaskulasi kita sudah lakukan sore hari karena perlu waktu mengambil kastrasi emaskulasi itu tidak sebentar. Jadi misalnya kastrasi emaskulasi sudah dilakukan sore harinya 500 sampai 1000 bunga, maka pada besok harinya mulai jam 7, jam 8 sampai jam 11 bisa, karena dia sudah hilang mahkota, jadi tidak mungkin terjadi selfing atau terjadi kontaminasi dari polen asing. Maka ini sangat membantu. Jadi cepat sekali kerjaannya, 500 bunga itu selesai dalam beberapa jam. Jadi alat bantu untuk polinasi. Nah, yang berikutnya adalah labelisasi. Jadi pembuatan label persilangan, ya. Jadi label yang lengkap itu ada nomor yang berhubungan di lapangan, nomor 1 misalnya waktu emaskulasinya kapan, waktu persilangannya kapan, ketua persilangan itu apa saja, dan kode penyilang, ya. Kode penyilang, tanggalnya sudah di sini. Namun label itu yang sederhana saja adalah yang terpenting ada kode tetua betina dan jantan. Kita buat kode saja, ya. Karena kita harus cepat, ya, melakukannya, kemudian dan label juga biasanya tidak besar ukurannya, sehingga kita buat kode. Ini adalah 02, ya, berarti kode nomor 2, dan 05, kode nomor 5. 2 sebagai betina, 5 sebagai jantan. Dalam pembuatan label ini tidak perlu kita beri kode lagi betina di sini dan jantan di sini, tidak perlu. Jadi yang kita tulis pertama kali itu sudah dipastikan sebagai betina, yang ditulis di setelahnya atau di kanannya itu sebagai jantan. Lalu tanggal persilangan, kita ingin kalau persilangannya dilakukan setiap hari kan berarti kita harus tahu tanggal berapa persilangan itu, sehingga kita bisa cek berapa hari setelah itu apakah dia rontok atau tidak, dan kita bisa ketahui dari tanggal yang kita buat. Dan kode penyerbuk ini diperlukan kalau misalnya di praktikum itu banyak mahasiswa yang melakukan itu, atau di penelitian ada berapa polinator yang melakukan, maka kode
Anda kode penyilang, kode pemulia itu harus dibuat SSP, misalnya singkatnya dari Sriani Suci Prihati. Kalau saya MSY gitu ya. Ini label sederhana. Jadi label ini terbuat dari plastik ya. Plastik yang bagus kita pernah coba itu di Gramedia itu plastik Bimbi ya, saya lupa mereknya, kira-kira seperti itu. Tapi plastik yang apapun juga bisa. Lalu kemudian dibuatkan benang seperti ini untuk disangkutkan di tangkai bunga. Jadi label ini disangkutkan di tangkai bunga, bukan di batangnya, ya, bukan di batangnya. Jadi seperti ini. Ini disangkutkan di tangkai bunga, bukan di batang ini. Mohon diperhatikan karena kalau di batang ini nanti kita bingung bunga mana yang kita lakukan penyerbukan. Kalau nanti ternyata ada hasil persilangan kita rontok dan ternyata hasil selfingnya ini yang terus gitu ya. Di sebelah sini kalau kita tidak lakukan persilangan kemungkinan selfing atau terjadi kontaminasi dari ini asing sehingga kita tidak yakin mana kira-kira yang bunga yang kita lakukan persilangan buatan ya. Nah, jadi ini adalah label yang kita buat disangkutkan di tangkai bunga. Kalau misalnya bunganya bertandan seperti pada tomat, maka jangan di tandan bunganya, harus di tangkai bunga, satuan bunga yang kita silangkan itu diberi label. Ya, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan langsung audionya diaktifkan karena saya tidak bisa keluar dari PowerPoint, ini direkam. Silakan bertanya, ada yang membuka audio kelihatannya? Silakan. Ya. Oh, persilangan itu berhasil. Nanti kita akan slide setelah ini ya. Jadi setelah ini saya akan tunjukkan berapa hari setelah persilangan itu dinyatakan berhasil. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi setelah ini kita akan cek kalau label sudah, isolasi sudah, nanti kita akan cek keberhasilannya seperti apa. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau ada yang bertanya saya katakan langsung saja aktifkan audionya, langsung bertanya. Tidak harus saya minta Anda waktunya. Jadi ini. Nah, isolasi ini diperlukan. Biasanya kalau kita melakukan persilangan di luar, kita perlu isolasi ini. Terutama kalau mahkotanya itu masih tersisa. Kalau misalnya mahkotanya sudah tidak tersisa dan biasanya serangga sudah tidak tertarik lagi untuk mampir di sini, isolasi tidak kita perlukan. Terutama di greenhouse itu isolasi tidak diperlukan. Jadi kalau nanti isolasi diperlukan, maka kita pasang isolasi menggunakan isolatif. Kalau kastrasi dan emaskulasinya itu bisa dilakukan dengan baik tanpa meninggalkan mahkota, maka biasanya pencemaran itu sangat minim. Ya, artinya serangga tidak lagi tertarik untuk mampir di bunga ini, dan karena penyerbukannya melalui serangga, tidak melalui angin, maka dia relatif aman kalau serangganya tidak mampir. Jadi peluang untuk tercemarnya itu kecil karena lalu lintas serangga itu memang sebetulnya akan membuat polen juga jatuh, tetapi tidak terlalu besar peluangnya. Jadi isolatif ini diperlukan untuk mengisolasi bunga yang sudah kita lakukan penyerbukan tadi. Ya, kita menggunakan isolatif untuk isolasi. Kalau pada perusahaan-perusahaan yang ketat sekali dalam produksi benih hibrida, misalnya kelapa sawit, maka isolasi itu wajib. Ya, karena bunga jantan dan bunga betina mengeluarkan aroma sehingga pasti akan ada serangga yang mampir, sehingga dilakukan isolasi menggunakan karung, ya, tidak menggunakan isolatif seperti ini, menggunakan karung, satu karung, lalu kemudian di sekitar karung itu sebelum diikat disemprot pestisida agar serangga penyerbuk tidak mampir atau tidak masuk. Begitu. Nah, jadi ini bunga yang telah diserbuki, ya. Jadi karena ini saya sendiri dalam melakukan persilangan, maka 17 silang 19 28. Jadi 17 silang 19 ini kode tetuanya, kemudian 2 garis miring 8 itu adalah tanggal dan bulan, begitu ya, tanggal dan bulan. Tadi saya katakan jangan lupa ya berdoa semoga sakinah mawadah warohmah. Ini selesai berarti proses ini. Tadi saya katakan mulai dari
kastrasi, kemudian emaskulasi, kemudian polinasi, dan isolasi memerlukan waktu 1 menit. Ya, kalau sudah terampil. Kalau belum berarti bisa 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Jadi nanti Anda bisa cek waktu Anda menyerbuki untuk satu bunga. Nah, ini pertanyaan tadi. Jadi dalam waktu 3 hari dia sudah mulai memanjang ini bunganya, putiknya. Jadi kalau putiknya sudah mulai memanjang, ini insya Allah dia berhasil. Nah, ini itu kan menggantung 1, 2, 3, ini banyak ini. Itu dalam waktu 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada perubahan ukuran, ya berarti kemungkinan gagal. Ini saja kalau dia berhenti dalam waktu seminggu berhenti begini saja, kemungkinan tidak jadi. Ya, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, berarti kita sudah mulai senang, tapi jangan hajatan dulu. Ya belum siap ini untuk hajatan. Nanti sampai dia membesar, sampai dia buahnya matang. Nah, gitu ya. Biasanya kalau di praktikum, karena ada kewajiban untuk mengumpulkan benih hasil persilangan, maka dia jaga betul. Ada juga yang sudah ukuran seperti ini, lalu kemudian dibungkus plastik es, begitu agar tidak ada hama lalat buah. Kalau hama lalat buah, walaupun jadi persilangannya, benihnya nggak jadi, ya kan? Karena kalau di praktikum yang sebenarnya yang kita lakukan secara reguler, ya itu tiap fase ini ada nilainya. Jadi berapa yang melakukan penyerbukan bunga, berapa bunga itu ada nilainya, berapa yang jadi ada nilainya, dan berapa benih yang dikumpulkan ada nilainya. Nah, jadi dalam hal ini sudah 3 hari, sudah senang, sudah jadi. Kalau tidak, dalam waktu 3 hari dia akan rontok dengan label-labelnya. Maka tadi saya katakan label tidak perlu dipasang di sini, karena kalau dia rontok, ini akan rontok di bawah dengan label-labelnya dalam waktu 3 hari. Nah, kalau misalnya dia seperti ini dan tidak membesar dalam waktu seminggu, dia gagal walaupun nggak rontok. Ya, kadang-kadang dia tidak rontok tapi tidak membesar. Berarti ada polen yang tidak cukup. Nah, mengapa ada yang berhasil, ada yang tidak dalam persilangan itu? Nah, nanti akan Anda harus juga bikin resume tadi, laporan kegiatannya, laporan teknik persilangan buatan cabai. Anda harus jelaskan mengapa dia berhasil dan tidak. Jadi saya sampaikan bahwa dia berhasil, persentase keberhasilan tinggi itu dipengaruhi oleh kesuburan tanaman. Ya, kalau dari awal sudah sakit-sakitan, maka pembesaran buah ini akan terganggu, dia akan rontok. Yang kedua, di mana posisi bunga yang kita lakukan persilangan? Bunga yang bagus adalah bunga yang awal-awal. Bunga kedua, ini bunga ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi bunga ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima di atasnya, itu sampai ke-7, itu yang paling bagus. Kalau bunganya sudah yang ke-8, 9, 10, artinya bunganya dari tanaman yang sudah tua, itu persentase keberhasilannya rendah. Ya, jadi bunga-bunga awal yang persentase keberhasilannya tinggi. Ya, tadi kesuburan, kemudian posisi bunga di mana posisinya di bunga-bunga awal itu yang persentase keberhasilannya tinggi. Tentu juga adalah kesehatan tanaman, tadi kesuburan tanaman, kesehatan tanaman tadi kalau tidak sehat keberhasilannya rendah. Kemudian yang berikutnya tentu keterampilan. Jadi pada saat kita kastrasi, emaskulasi, apakah tangkai bunganya patah, cacat, begitu dan sebagainya, dan jangan terlalu goyang gitu ya. Dan juga kondisi lingkungan pada hari itu. Kalau terlalu panas kan kita menempelkan polen di kepala putik, ya. Jadi kalau polennya mati, ya, kalau polennya mati tidak terjadi persilangan, ya. Kalau terlalu ekstrim yang lain adalah hujan. Hujan misalnya pada saat kita melakukan persilangan perlu waktu 3 sampai 5 jam untuk polen berkecambah dan sampai ke putik, sampai ke calon embrio, sampai ke sel telur. Jadi sel sperma sampai ke sel telur itu perlu waktu 3 sampai 5 jam. Nah, itu tidak boleh ada gangguan. Jadi kalau misalnya ada hujan tadi tersapu polennya, dia belum membuahi, dia akan hilang juga. Kalau terlalu panas tadi polennya kering, hilang juga. Mati juga polennya dan
keberhasilannya juga rendah. Kalau angin juga begitu. Jadi kalau Anda melakukan persilangan, tanamannya jangan diganggu-ganggu. Jadi tangannya jangan sampai goyang. Kalau goyang kan polennya bisa jatuh juga. Yang sudah menempel bisa jatuh. Jadi kalau sudah lakukan persilangan, jangan ada gangguan apa-apa di situ. Jangan ada lalu lalang begitu ya, sehingga tanaman tetap tidak goyang gitu dan seterusnya. Nah, jadi itu kenapa dia berhasil. Tadi berarti kenapa gagal. Nah, yang lainnya adalah kenapa dia berhasil karena memang genetiknya. Kalau kita menyilangkan antara cabai dengan cabai yang lain dalam satu spesies, cabai besar, keriting, rawit, paprika, itu relatif mudah. Tapi kalau beda spesies, yang rawit setan, orangnya rawit inul itu jablay, itu beda spesies dengan rawit yang biasa ini, rawit hijau ini atau cabai besar itu beda spesies, sehingga dia akan sulit. Atau dengan cabai gendot kalau di Bandung, atau dengan cabai sinensis, katokon kalau di Sulawesi, itu yang sangat pedas itu adalah katokon. Atau cabai bakatum itu ada di Sukabumi, itu ada di dataran tinggi cabai bakatum. Kalau beda spesiesnya sulit. Nah, satu spesies pun, cabai besar dan cabai keriting, cabai besar dengan besar pun kadang-kadang dia tak mau dia kawin. Jadi memang berarti genetiknya susah untuk kawin dengan yang lain. Itu juga mempengaruhi persentase keberhasilan persilangan. Jadi atau tidaknya sudah saya uraikan semuanya. Mengapa bisa demikian. Nah, kemudian kita ekstraksi benihnya. Jadi label yang kita pakai tadi itu bisa kita ikutkan di sini ya, labelnya. Lalu masing-masing wadah ini adalah satu persilangan. Nah, kalau kita ingin cek apakah betul hasil persilangan dari buah yang kita ekstraksi bukan hasil selfing, maka kita tanam saja. Ya, dari bibit yang dihasilkan sudah kelihatan kemungkinan kalau ternyata bibitnya distinct. Kalau bibit antara jantan dan betina itu mempunyai kotiledon atau hipokotil yang berbeda warna, itu sudah kelihatan. Kalau tidak, berarti kita harus sampai ke buah. Ini seperti ini. Ya. Jadi ini adalah buahnya hijau, ini adalah buah ungu ke atas, buah hijau ke bawah, ungu ke atas, ini F1-nya ungu ke bawah. Ini menunjukkan bahwa benih tadi yang kita silangkan itu benih hasil persilangan tadi betul. Nah, ini biasa juga kita kalau dalam produksi benih namanya uji hibriditas. Uji hibriditas untuk meyakinkan bahwa benih hibrida itu adalah betul. Ya, secara genetik betul. Sehingga perlu diuji. Uji hibriditas yang paling mudah walaupun tidak yang paling murah ya, mudah adalah tapi relatif lama adalah langsung ditanam. Tanam benih F1-nya, bandingkan dengan tetuanya seperti apa. Itu yang paling mudah. Kalau bisa di fase bibit bisa diketahui itu bagus sekali, tapi kalau tidak berarti harus sampai buah, dan ini berarti memerlukan waktu 3 bulan atau 4 bulan. Nah, kalau pada fase bibit 2 minggu sudah ketahuan bahwa itu hibrida. Ya. Cara lain adalah menggunakan molekuler. Jadi ini penting untuk cek hibriditas karena petani itu dibayar. Perusahaan biasanya produksi benih bekerja sama petani. Petani itu dibayar ketika uji hibriditasnya betul menghasilkan sesuai standar dari perusahaan bahwa dia sudah betul itu hibrida, bukan hasil selfing atau cemaran dari yang lain. Nah, jadi untuk yakin sampai ke situ memerlukan waktu uji hibriditas. Sehingga kalau misalnya 2 minggu sudah diperoleh, itu cepat petaninya bisa dapat uang gitu ya dari kerjasama tersebut. Tapi kalau perlu 3 bulan yang kesian petaninya. Petani baru dibayar setelah ketahuan hasil uji hibriditasnya. Nah, oleh karena itu perusahaan biasanya juga mengembangkan uji hibriditas menggunakan marker molekuler. Jadi menggunakan marker molekuler sudah ketahuan pada saat itu juga. Jadi nggak saat itu juga sih sebetulnya dikecambahkan dulu begitu ya. Hasilnya seperti apa. Pada saat itu juga ada juga benih-benih yang bisa langsung digerus gitu benihnya lalu ketahuan hibriditasnya seperti apa ya. Paling lambat seminggu atau 2 minggu lah karena langsung menggunakan marker molekuler analisis DNA ya, seperti analisis PCR yang dilakukan sekarang itu
untuk uji tes corona itu adalah PCR, ini juga begitu, analisis DNA. Kalau PCR analisis RNA dari virus. Nah, ini baru kita yakin bahwa dia ada berhasil, begitu ya, persilangannya, ya. Dan boleh hajatan setelah itu. Ya, jadi kalau sudah selesai, ini boleh bersyukur hajatan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Untuk yang produksi benih ya. Kalau untuk kita silangkan langsung bisa pagi itu jam 6 jadi langsung bisa dipilih. Ya. Belum terlalu membuka, tetapi belum, jangan yang muda gitu ya. Jadi dia sudah warna putih yang siap untuk kawin pada hari itu tuh jam 6 pagi kita cek di situ. Jadi untuk jam 6 pagi. Kalau misalnya yang jam 3-5 sore itu kalau nanti Anda magang di perusahaan, biasanya seperti itu. Bukan untuk tugas yang sekarang. Tugas yang sekarang itu ketika mahkotanya dapat, maksud saya ketika bunganya diperoleh, yang sudah siap langsung kawinkan pada hari itu dan itu dilakukan jam 6 pagi. Ya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Nah, baik, saya akan tutup ini PPT-nya. Kemudian kita akan lihat